Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana menggunakan tool-tool untuk menggambar di Flash. Kenapa di tutorial Flash ini saya memberikan tutorial menggambar? Karena hasil dari model gambar yang sudah kita buat, kita bisa memerintahkan ke banyak fungsi di Flash. Pertama, kita bisa menganimasikan. Kedua, kita bisa memberikan perintah-perintah untuk menampilkan komponen-komponen yang lain. Dan di sini adalah dasar saat kita sudah menggunakan software tertentu. Jika Anda mengerti tentang hak cipta, Anda harus menyadari bahwa semua komponen yang sudah Anda buat itu adalah hasil karya Anda sendiri. Anda tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun itu, dan itu milik orang lain. Apalagi di area desain, di bentuk atau apapun itu, Anda tidak boleh dengan mudah untuk mengambilnya dan membuatnya dalam aplikasi Anda. Intinya seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat model sendiri, kita bisa membuat objek-objek kita sendiri dengan Flash, dan akhirnya kita menggunakan komponen-komponen yang sudah kita buat tadi, komponen desain yang sudah kita buat tadi untuk kepentingan-kepentingan pekerjaan kita, mungkin semacam itu. Dan di tutorial pertama ini saya akan menunjukkan beberapa contoh fasilitas dari Flash. Oke, saya memakai Flash ActionScript 3 dan oke. Dan di sini saya tidak membahas ActionScript 3 karena saya sudah membuat tutorialnya di asastudio.org. Silakan menuju ke sana, dan jika Anda ingin mengenal ActionScript 3, silakan klik di materi ActionScript 3 tutorial seri. Dan di sini kita mempunyai beberapa fasilitas, yaitu pen tool, di sini ada tag, di sini ada line tool, dan jika ada tanda semacam ini berarti di dalamnya berisi banyak hal. Lalu di sini ada kotak dan banyak lagi. Lalu di sini ada pencil tool, di sini ada brush tool, di sini ada beberapa. Dan dengan tool yang berada di sini, kita bisa membuat objek. Pertama, jika Anda menggunakan pen tool, Anda bisa membuat garis semacam ini. Dan Anda bisa menemukan di titik awalnya. Dan dengan tanda ini, Anda bisa menambahkan satu titik. Oke, semacam itu. Dan dengan perintah yang ini, kita bisa mengurangkan titik yang dimaksud. Oke, semacam itu. Dan dengan beberapa tool di sini, kita bisa membuat banyak objek dengan bentuk-bentuk yang ada di sini. Dengan perintah-perintah yang ada di sini, kita bisa membuat lengkungan, kita bisa membuat banyak hal di sini, dan oke, mungkin seperti ini. Dan saya sudah mempunyai bentuk yang berbeda. Anda bisa merubah dengan tanda ini. Anda bisa merubah satu titik tertentu. Dan semua memungkinkan Anda untuk membuat objek yang Anda inginkan. Semua bentuk objek. Oke, seperti itu. Dengan pen tool, kita akan bisa membuat semua bentuk objek. Lalu bagaimana kita bisa mewarnai ini? Kita bisa menggunakan brush. Oke, seperti itu. Dan saya undo. Kita bisa memberikan ini, klik, maka dalamnya akan mendapatkan warna. Dan di pen tool, kita bisa memberikan objek dengan garis tepi. Setelah kita membentuk dan membuat objek, kita bisa memberikan warna. Dan di sini, saat kita mengklik di bagian tengah, maka otomatis semua warna yang berada di tengah garis pinggir, di tengah garis tepi, itu akan diseleksi. Seperti itu. Dan jika Anda pergi ke pinggir,
di sini, jika Anda klik, maka semua garis tepi akan terseleksi. Dan Anda bisa merubah warna di garis tepi saja, atau warna di tengah saja. Semacam itu. Dan Anda pun bisa memberikan gradien. Oke, di gradien kita akan membahasnya di tutorial selanjutnya. Dan pastikan Anda untuk mengecek semua tutorial yang ada di asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak lagi tutorial tentang Flash, tentang PHP, tentang sistem game, dan banyak hal lagi. Dan Anda bisa belajar gratis di situ. Jika Anda berminat ke Flash, silakan pelajari Flash, dan jika Anda berminat ke hal yang lain, di situ ada After Effects 3D, SMAC, dan banyak lagi. Anda bisa belajar di situ dan silahkan mencoba berlatih sehingga Anda mempunyai kemampuan dan akhirnya kemampuan itu bisa Anda gunakan untuk lahan pekerjaan Anda sendiri. Mungkin tujuan saya seperti ini memberikan tutorial gratis supaya Anda bisa membuat lapangan kerja sendiri minimal untuk diri Anda. Dan jika nanti bisa berkembang akan lebih baik karena Anda akan menjadikan orang yang mampu memberdayakan, mampu memberi pekerjaan kepada orang lain, mungkin semacam itu. Dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita bisa memberikan gradien di warna yang sudah kita tentukan ini. Dan di sini Anda bisa menggunakan Free Transform Tool. Dan jika Anda klik agak lama di Free Transform Tool, maka Anda akan mendapatkan gradien. Oke? Jika Anda klik di gradien, maka Anda tidak mendapatkan fungsi apapun karena di sini kita membutuhkan syarat tertentu. Dan umpamanya jika saya membuat kotak semacam ini, lalu saya menggunakan gradient tool di sini, saya tidak akan mendapatkan gradien. Oke, jika saya mengaktifkan gradien, dia akan mati. Dan oke, saya menggunakan warna di sini ada gradien. Oke, di sini saya mengaktifkan gradien. Dan jika saya mengaktifkan gradien di sini, saya tidak dapat menggunakan gradien. Maka jika saya membuat kotak, saya akan mendapatkan gradien. Dan dengan tombol ini kita bisa merubahnya. Dan untuk membentuk gradien di sini, oke, saya menseleksi ini lalu saya mengganti di sini dulu gradien. Dan saat saya mengaktifkan gradien, maka saya akan mendapatkan gradien semacam ini. Saat kita menggunakan yang ini, kita harus memilih dulu, lalu mengganti ke gradien. Dan dengan perintah gradien, kita akan bisa memberikan warna. Kita memutar dan memberikan semacam ini. Lalu kita bisa memberikan warna yang lain, mungkin radial. Maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Oke, semacam itu. Dan kita harus menggunakan gradien dulu untuk bisa memfungsikan gradien. Dan Anda di sini harus belajar tentang warna. Minimal Anda tahu konsep dari gelap terang. Dengan gambar semacam ini, umpamanya saya membuat oval, dan di oval saya memberikan fill semacam ini, dan di sini saya tidak memberikan warna, saya tidak menggunakan garis tepi, dan di sini saya menggunakan radial, lalu saya tekan shift dan klik, lalu drag. Saya akan mendapatkan semacam ini. Dan jika saya rubah di gradiennya, umpamanya saya tekan shift, oke. Saya undo, dan di gradien Anda bisa membuat semacam ini. Jika Anda mendapatkan semacam ini, di sini kita
sudah mendapatkan semacam bola, mirip bola, seperti lengkung, semacam itu. Dan jika Anda membuat lagi, mungkin semacam ini, apa yang terjadi? Oke, saya undo. Jika saya memberikan warna yang lain, mungkin seperti ini. Dan jika saya klik dan drag, maka warna yang sebelumnya ada itu akan hilang. Oke, seperti itu. Dan saya undo dulu karena di sini akan rusak. Jika saya menggunakan kotak, lalu saya membuat semacam ini, dan saya menggunakan seleksi, lalu saya klik, maka saya akan mempunyai bentuk semacam ini sekarang. Dan di Flash, semua area warna bisa kita potong, mungkin semacam ini. Dan saya bisa menghubungkan ini ke sini. Saya juga bisa menghubungkan ini ke sini, lalu ini ke sini. Dan jika saya menggunakan seperti ini, saya klik. Jika saya tekan shift, klik lagi, dan klik lagi. Oke, saya menggunakan satu warna saja. Di sini juga satu warna. Lalu satu warna juga. Oke, saya tekan shift untuk mengganti warna. Dan saya ganti warna mungkin hitam. Saya sudah mempunyai border semacam ini. Dan jika saya memberikan mana tadi? Paint. Saya menggunakan warna mungkin merah, maka saya dapat memberikan warna di situ. Oke, seperti itu. Dan jika saya klik 2 kali di merah, jika dia berada di dalam, ada border lagi, maka semua akan terseleksi. Dan jika saya mengklik yang di luar, maka akan terseleksi di luar. Dan pemisahnya adalah garis tepi ini. Oke, jika saya memilih ini, lalu delete, apa yang terjadi? Saya akan kehilangan bentuk. Dan jika saya klik 2 kali ini dan delete, saya akan mempunyai bentuk hanya separuh seperti ini. Ini adalah dasar penggunaan tool-tool fasilitas dari Flash untuk menggambar, dan saya akan mengenalkan beberapa yang lainnya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya akan menghilangkan semua. Anda bisa menseleksi dan delete, atau saya undo. Anda bisa menggunakan ini, masuk ke frame dan delete, maka semua akan hilang. Oke, saya akan mengenalkan sesuatu yang lain. Jika kita sudah mempunyai kotak, oke, saya bisa membuat kotak, lalu saya membuat oval. Seperti itu. Dan saya membuat mungkin Polystar. Mungkin semacam ini. Lalu, saat kita menggunakan seleksi, kita akan mempunyai beberapa semacam ini. Tapi, jika saya delete, maka saya akan mempunyai bentuk yang berbeda, semacam ini. Dan jika saya delete lagi di tengah, saya hanya mempunyai border semacam ini. Dan kita bisa memberikan warna sesuka kita. Mungkin di sini saya memberikan merah, lalu di sini saya memberikan biru, lalu di sini saya memberikan hijau. Maka saya sudah mempunyai objek yang seperti ini. Oke, saya di sini akan mengenalkan di bagian sini ada rectangle, oval,
rectangle primitif, dan beberapa hal lagi. Dan di rectangle tool, jika saya menggunakan semacam ini, lalu saya seleksi, klik 2 kali pada border, di situ kita mempunyai 2 tanda di kursor, silakan perhatikan di kursor. Saat kita berada di pinggir, kita mempunyai garis lengkung semacam ini. Dan di garis lengkung semacam ini dan kita klik 2 kali, maka otomatis semua border akan terseleksi. Dan di sini kita mempunyai stroke. Anda bisa memberikan stroke. Oke? Dan Anda bisa mengganti hairline, dot, dash, oke, seperti itu. Strip, Anda bisa memberikan variasi dari sini, rectangular tool. Di sini ada scale yang mati. Jika saya memberikan di border, klik 2 kali, di sini scale mati dan cup juga mati, meter mati. Jika saya memberikan hairline, dia akan hidup. Round, square, di sini round, meter, bevel, semacam itu. Hinge, scale, horizontal, vertikal atau non. Oke, seperti itu. Dan kita akan mendapat hasil yang berbeda. Jika saya memberikan dash, oke, saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jika saya ganti dengan round, hasilnya seperti itu. Meter, hasilnya seperti itu. Dan di sini, jika saya klik 2 kali, jika saya klik 1 kali, maka di tengah akan terseleksi semua. Dan di tengah kita mempunyai properties yang berbeda. Di sini tidak ada stroke, kita hanya bisa mengganti warna. Jika saya klik 2 kali, maka di sini akan ada stroke. Dan kita bisa menggunakan beberapa di sini. Anda bisa menggunakan sharp, solid, dan banyak lagi di sini. Anda bisa mengeditnya di sini. Oke, dan kita bisa membuat kotak sekarang. Dan saya akan memberikan, apa bedanya rectangle tool dan rectangle primitive tool? Di rectangle primitive tool, kita bisa membuat semacam ini. Kita bisa mengisikan, umpamanya 4. Saya akan mempunyai penghalusan, radius, jika saya memberikan 12. Oke, seperti itu. Dan Anda bisa memberikan di sini, lock, Anda matikan, dan Anda bisa merubah sendiri-sendiri. Di kiri 4, di kiri 4, dan di sini mungkin 40. Dan Anda akan mempunyai tampilan semacam ini. Lalu saya di stroke, saya mengecilkan mungkin semacam ini. Dan saya sudah mempunyai menu yang berbeda di rectangle primitive tool. Dan dengan beberapa ciri semacam ini, Anda bisa menggunakan rectangle tool atau rectangle primitive tool. Anda bisa menggunakan kedua macam ini untuk kepentingan Anda. Dan silakan berlatih untuk menggunakan beberapa tool yang sudah saya tunjukkan. Dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.
Oke, saya membuat layer baru dan saya kunci di layer ini dan saya matikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang oval. Oke, saya sudah mempunyai oval. Di sini ada start angle. Apa itu? End angle, inner radius, cross path, reset. Dan jika kita menggunakan mungkin semacam ini, stroke saya memberikan 10 dan hairline mungkin normal. Oval option jika saya memberikan semacam ini dan saya membuat lagi, maka saya akan mendapatkan semacam ini. Dan di sini start angle, oke, saya memberikan start angle di 0 dan end angle di mungkin 90. Lalu inner radius saya memberikan mungkin 50. Jika saya memberikan semacam ini dan saya klik lalu drag, apa yang terjadi? Saya mempunyai, jika Anda menekan shift, kita akan mempunyai perfect lingkaran yang sempurna. Oke, semacam itu. Dan di sini saat saya menggunakan 0, start 0 dan end angle 90, lalu inner radius 50, kita akan mendapatkan bentuk semacam ini. Dan jika saya tidak mengaktifkan close path, jika saya menggunakan semacam ini, tetap isian semacam ini, dan saya tekan shift, klik, maka saya akan mempunyai semacam ini. Dan saya tidak akan mendapatkan warna, karena warna akan diletakkan di dalam dari stroke yang dimiliki. Jika saya tidak menutup garis, maka tidak akan diberikan warna. Oke, seperti itu. Dan jika saya mengganti mungkin ini, dan saya klik seperti ini, maka saya akan mempunyai garis semacam ini. Dan jika saya menggunakan mungkin 360, oke, dan saya klik di sini, tekan shift, klik, maka saya akan mempunyai lingkaran yang sempurna. Dan otomatis akan diberikan warna karena sudah tertutup. Stroke yang dihasilkan sudah tertutup, maka di dalamnya kita bisa memberikan warna. Dan jika saya klik di sini, hapus, saya sudah mempunyai semacam ini, dan kita bisa mengganti warna di sini. Maka akan tergantikan semacam ini. Kita juga bisa mengganti stroke. Jika stroke kita perbesar, saya akan mempunyai warna stroke seperti itu. Di sini juga kita bisa menggantinya. Oke, kita bisa mengganti di sini. Dan stroke-nya bisa kita perbesar. Di sini juga. Oke, seperti itu. Dan kita sudah mempunyai beberapa bentuk tampilan dari oval. Oke, saya akan memberikan oval primitive tool. Apa itu? Oke, saya membuat layer baru dan saya tidak menampilkan di sini. Saya kunci. Jika saya klik dan drag tanpa shift, maka Anda bisa membuat bentuk yang berbeda. Jika Anda menekan shift, maka akan membentuk lingkaran penuh semacam ini. Dan di sini hampir sama dengan oval, kita mempunyai start angle, kita mempunyai inner radius. Oke. Dan stroke-nya mungkin saya memberikan 2. Saya akan mempunyai semacam ini. Dan end angle, oke, otomatis akan seperti itu. Dan start angle,
dimulai dari kanan, sudut 90 di kanan. Jika kita memberikan 0, close pad, dia akan mendapatkan seperti ini. Jika saya memberikan inner, kita akan mendapatkan seperti ini. Dan di sini ada beberapa lagi. Oke, Anda bisa mendapatkan berbeda dengan jika saya memilih. Jika saya memilih hair, lalu di sini saya pakai meter, dan di meter saya memberikan 60, dan stroke-nya saya perbesar. Tidak akan kita dapat hasil. Kita akan mendapatkan hasil saat kita menggunakan kotak. Dan secara fungsi hampir sama dengan oval, tidak ada penambahan di oval primitive tool. Semoga Anda bisa menggunakan beberapa komponen, beberapa fasilitas yang ada di Flash. Silakan berlatih untuk membuat objek-objek Anda sendiri, dan akhirnya nanti kita gunakan ke animasi atau apapun itu. Sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini terakhir saya akan mengenalkan Polystar. Jika kita menggunakan Polystar, kita akan mendapatkan semacam ini. Dan jika kita masuk di option, kita mempunyai polygon dan star. Jika saya klik OK, saya seleksi dulu Polystar. Lalu saya klik Polystar, dan di sini saya masuk ke option dan saya pilih star, lalu klik. Saya akan mempunyai bintang. Dan di sini jika saya menggunakan square, kita akan mendapatkan radius semacam ini. Dan jika kita memberikan meter, di situ tidak ada perubahan. Dan jika kita mengganti round, kita mengganti bevel, scale saya memberikan normal, round, square, kita tidak dapat menggantinya di sini. Silakan Anda coba-coba di fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Dan Anda jika menggunakan Polystar tool, Anda harus menuju ke option dulu. Setelah itu Anda pilih apa yang Anda inginkan untuk dibuat. Dan di sini jika saya memberikan mungkin 25 dan point star size mungkin 0,2, saya klik OK dan saya buat semacam ini, maka saya akan mempunyai bentuk semacam ini dengan stroke yang besar. Jika saya klik 2 kali dan stroke-nya saya kecilkan, saya akan mendapatkan tampilan semacam ini. Anda bisa menggunakan ciri-ciri yang ada di sini. Dan jika saya menggunakan Polystar lagi, lalu option, dan di sini polygon, saya memberikan 25 juga, dan seperti ini. Saya klik drag, maka saya tidak akan mendapatkan apapun dengan 25 mendekati lingkaran. Saya berikan lagi mungkin 70. Di sini kita mempunyai 25 dan hampir mendekati lingkaran. Jika kita besarkan, baru kita melihat sisi-sisi lainnya. Jika kecil, maka
hampir mendekati lingkaran. Dan jika kita menggunakan ini di poligon, tidak akan berpengaruh karena di sini yang paling pengaruh adalah banyaknya sisi. Jika kita menggunakan 2, maka kita akan mendapatkan segitiga. Dan jika kita memberikan mungkin 1, minimal kita harus memberikan 3. Dia langsung aktif di 3. Jika saya memberikan 4, maka akan jadi persegi panjang. Jika saya memberikan 5, dan seterusnya, kita akan mendapatkan poligon. Seperti ini, segi 5. Dan jika kita menggunakan star, baru di sini kita membutuhkan ini dan number. Kita akan mendapatkan semacam ini. Dan jika saya rubah mungkin 40, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, semacam ini. Saya rasa keren dan Anda bisa mencoba-coba dengan Polystar. Dan di sini kita hanya mempunyai properti semacam ini, dan kita bisa membuat segala bentuk yang kita inginkan. Dan dengan bentuk yang sudah ada, kita juga bisa mengedit dengan menggunakan selection tool, lalu klik dan drag semacam ini, maka kita sudah mempunyai bentuk yang berbeda. Kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya membuat layar baru. Saya matikan dan saya kunci. Jika saya menggunakan pensil tool, saya akan mendapatkan garis semacam ini. Dan di sini kita bisa menggunakan smoothing. Kita menuju ke pen tool, lalu di sini kita memakai round atau square, horizontal. Kita memiliki smooth 3. Dan jika stroke saya berikan seperti ini, kita mempunyai semacam ini. Dan di sini kita akan mendapatkan stroke. Pensil itu untuk membuat stroke. Dan jika kita edit, dia akan menjadi 1 stroke. Seperti ini. Ini adalah pensil. Saya hapus semua. Dan saya kembali ke pensil. Kita bisa membuat garis lurus. Anda bisa menggunakan shift untuk membuat garis lurus. Seperti ini. Dan kita bisa menuliskan apapun. Jika saya menggunakan stroke mungkin 4. Dan warnanya mungkin biru. Saya bisa membuat garis lurus seperti ini. Seperti itu. Dan Anda bisa mengeditnya semacam ini, karena ini berupa stroke. Anda bisa memberikan lengkungan. Semacam ini. Di sini juga bisa memberikan lengkungan. Maka Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda di sini. Seperti itu. Di pen tool kita tidak bisa mengedit smoothing di sini. Jika saya memberikan di sini dan zoom, di zoom saya memberikan semacam ini dan solid, kita bisa memberikan
dash, kita bisa memberikan tiks tebalnya, dan sharp. Jika saya memberikan sharp, otomatis saya mempunyai saya menuju ke solid saja. Saya mempunyai sesuatu yang tegas. Jika saya membuat belok semacam ini, maka dia akan jadi seperti itu. Dan ini akan memudahkan Anda untuk membuat apapun. Jika saya klik edit lagi, dan mungkin 8. Seperti itu, dan saya tidak mencentang sharp, maka saya akan bisa membuat sesuatu yang lebih lembut. Semacam itu. Jika Anda membuat lingkaran, Anda akan bisa otomatis membuat lingkaran seperti ini. Hampir membentuk oval, dan kita bisa mengeditnya seperti ini. Seperti itu. Dan untuk membuat dia ke atas atau ke bawah, Anda bisa menggunakan distribute layer. Seperti itu. Maka Anda akan mendapatkan layer baru. Jika Anda matikan di sini, Anda akan mempunyai satu layer. Dan jika saya letakkan di atas, maka dia akan berada di atas. Seperti itu. Dan mungkin Anda bisa memberikan bring front atau forward ini tidak aktif, dan kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk meletakkan komponen kita di depan atau di belakang. Kita bisa menggunakan ini saat kita mempunyai objek banyak di layer. Saat kita mempunyai objek banyak di layer, kita bisa menggunakan arrange dan bring to from atau bring forward. Jika kita menggunakan layer, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Di layer paling atas, kita akan mendapatkan layer kita di paling atas juga. Jadi yang paling terlihat, intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami Flash tool untuk menggambar, dan Anda silakan melatih. Jika Anda menginginkan untuk menggambar sesuatu, silakan coba membuat sketch, lalu mencoba menggunakan beberapa fasilitas yang ada di sini untuk melatih sebelum saya menunjukkan cara membuat model tertentu. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya matikan ini dan saya membuat layer baru di paling atas. Di sini saya akan menunjukkan brush tool. Di sini kita mempunyai dua brush tool dan spray brush tool. Di spray brush tool kita bisa memberikan semacam ini. Di sini ada width. Kita bisa memberikan besar. Width adalah total awal dan akhir. Dan di height, di vertikalnya. Total awal dan akhir, di vertikal dan horizontalnya. Saya hapus dulu. Jika saya memberikan mungkin kecil, lalu kecil, dan random scale, dan di sini seperti ini. Saya mempunyai semacam ini, dan scale-nya saya perbesar, maka saya mempunyai titik-titik lebih besar juga. Dan jika saya matikan random, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan edit, no symbol, kita tidak mempunyai simbol. Dan kita bisa membuat mungkin, saya akan menunjukkan contoh semacam ini, dan option saya memberikan star 32, dan semacam ini saja. Seperti ini. Saya membuat stroke-nya mungkin kecil. Saya edit dulu. Lalu di stroke saya berikan seperti ini, dan
hair. Oke, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan saya klik 2 kali lalu modify convert to symbol dan saya memberikan mungkin tes. Saya klik OK. Jika sekarang saya menuju ke sini, saya seleksi semua dan saya hapus. Jika saya menuju ke spray brush tool, jika saya klik edit, maka sekarang saya sudah mempunyai simbol. Dan jika saya menggunakan tes, oke, jika saya klik, wow, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya memberikan random scale, random rotates, wow, sangat keren. Oke, saya akan menghilangkan dulu. Di sini saya bisa mengeditnya dengan memberikan mungkin layer multiply atau light. Oke, saya rubah ke situ dulu dan saya menggunakan spray dan saya klik. Saya akan mendapatkan semacam ini. Mungkin saya kecilkan 20 dan di sini 10. Lalu brush angle mungkin 12. Wow, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jika saya memberikan scale width, saya kecilkan. Oke, saya akan mempunyai semacam ini. Dan saya rasa keren. Anda bisa menggunakan spray brush untuk menggunakan beberapa komponen. Dan otomatis saat saya menggunakan spray brush, di sini saya sudah mempunyai satu grup semacam ini. Dan Anda bisa menggunakan ini dan klik, lalu rotate dan semacamnya. Oke, seperti itu. Anda akan bisa merubahnya dengan mudah, posisi dan banyak hal, panjang, semacam ini. Dan Anda bisa menggunakan teknik ini untuk membuat apapun itu. Dan oke, saya akan mencoba memberikan di brush tool. Apa itu brush tool? Di brush tool kita mempunyai smoothing. Dan jika saya memberikan 0, saat saya memberikan brush, saya akan mendapatkan garis semacam ini. Jika saya memberikan smooth 100%, saat kita membuat semacam ini, wow, sangat keren. Jadi kita bisa membuat mungkin tulisan semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai tulisan yang sangat bagus. Anda bisa menggunakan teknik ini untuk membuat mungkin custom tulisan custom mungkin. Dan Anda bisa mengaktifkan beberapa hal yang lain jika Anda menggunakan mungkin 80 atau 90. Mungkin semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai tulisan semacam ini dan akan lebih halus. Dan Anda juga bisa memberikan beberapa hal lagi. Di brush kita otomatis akan mempunyai titik tengahnya. Jika saya memberikan stroke, saya tidak akan mendapatkan stroke. Dia otomatis mati di fill dan stroke. Karena kita hanya memberikan di sini. Dan untuk mengganti brush kita hanya mempunyai brush ini, kita tidak bisa mengganti besarnya mungkin. Oke, kita tidak mempunyai besar brush dan menunya di brush hanya semacam ini.
Anda hanya bisa menggunakan berapa semutnya, dan sesuatu yang lain di sini hanya semut yang aktif, yang lainnya tidak. Dengan beberapa contoh semacam ini silakan Anda menggunakan untuk kepentingan Anda, dan silakan berlatih terus untuk mengenal fungsi-fungsi dari Flash. Dengan contoh-contoh ini saya harap Anda mempunyai bayangan apa saja yang Anda bisa buat untuk menggambar dengan Flash. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya matikan dan saya kunci, lalu saya membuat layer baru. Di sini saya akan mencoba menggunakan Deco Tool. Apa itu Deco Tool? Wow, sangat keren. Oke, kita mempunyai semacam ini, dan apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Otomatis jika saya kontrol test movie, saya mendapatkan semua tampilan, dan oke, saya menuju ke file publish setting. Di sini saya menuju ke Flash dan saya memberikan include hidden layer, saya tidak mengaktifkan, dan saya klik OK, dan saya menuju ke control test movie. Maka saya mendapatkan layer pertama saja. Oke, saya kembali ke Deco Tool. Di sini kita mempunyai branch angle, kita mempunyai simbol, kita mempunyai flower. Oke, seperti itu. Fine fill. Oke, jika saya menghapus, lalu saya gunakan Deco Tool dan grid fill. Jika saya klik, saya langsung mendapatkan semacam ini. Dan saya undo lagi, lalu saya menuju Deco Tool lagi dan grid fill, lalu saya memberikan horizon spacing, pattern scale, mungkin semacam ini. Saya mempunyai semacam ini. Dan jika saya undo lagi dan menuju ke Deco Tool Symmetry Brush, saat saya menggunakan Symmetry Brush, jika saya memberikan klik, maka akan mendapatkan semacam itu. Dan di sini ada reflect. Anda bisa mencoba satu-satu supaya Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Dan di sini hampir sama dengan memakai spray brush tool. Kita bisa membuat simbol. Oke, saya hapus dan saya membuat mungkin tag untuk simbolnya. Saya membuat tulisan ini. Oke, seperti itu, dan saya menuju sini lalu modify convert to symbol dan tes. Oke, saya mempunyai tes pertama dan saya memberikan tes 2. Lalu saya menuju ke Deco Tool lagi dan edit simbol, tes 2. Jika saya menuju ke sini, saya sudah mempunyai AS. Oke, jika saya menggunakan rotate around, saya akan mendapatkan semacam ini. Default shape, maka tidak akan ada simbol. Jika saya menonaktifkan default shape, maka saya akan mendapatkan AS lagi. Dan jika saya reflect, maka hasilnya akan berbeda. Jika saya menggunakan grid fill, maka saya akan mendapatkan tulisan semacam ini. Dan oke, saya hapus lagi. Saya menuju ke Deco Tool, Find. Saya akan mendapatkan semacam ini dan
saya otomatis mempunyai AS di sini. Oke, saya mempunyai AS dan jika saya memilih tes 1, klik, saya mempunyai semacam ini. Otomatis dia akan menyambung dari yang kosong. Jika Anda rubah, oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa. Dan jika Anda memberikan deco tool di sini, maka Anda akan mendapatkan semacam ini. Dia akan menyambung terus ke ruang kosong dan dia akan berhenti saat dia mendapatkan tumbukan, saat ada layer yang lain. Sepertinya semacam itu cara kerjanya. Dan jika saya memberikan di sini edit lagi dan tes 2, saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Oke, saya hapus dulu dan menuju deco tool, klik. Oke, saya mempunyai semacam ini. Dan tes 2 tidak muncul. Anda bisa menggunakan warna dan banyak lagi, animate pattern. Anda langsung mendapatkan frame. Dan jika Anda kontrol test movie dengan deco tool, Anda langsung bisa membuat animasi. Oke, jika saya hapus semua di sini, oke, saya remove frame, saya mempunyai semacam ini dan saya hilangkan juga. Lalu saya menggunakan standarnya deco tool, saya menuju ke sini dan default shape dan branch, segment length, frame step mungkin 30. Jika saya klik di sini, saya sudah mempunyai 3 frame. Dan jika saya klik test movie, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan sangat tidak keren. Saya remove, saya hilangkan. Saya menggunakan deco tool lagi. Dan di sini saya memberikan satu saja. Segment length saya memberikan mungkin 120. Oke, mungkin 500. Dan saya membuat warna mungkin seperti ini dan di sini mungkin oke. Dan seperti itu. Animate pattern, klik, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan jika saya memberikan mungkin 4, saya klik. Oke, saya harus menghapus dan saya klik di sini deco tool, klik. Oke, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai frame yang dibentuk oleh flash terus dan terus dan terus. Dan jika kita putar test movie, maka kita akan mendapatkan animasi seperti yang sudah kita buat di sini. Dengan deco tool kita akan dapat
dengan mudah membuat tampilan semacam ini. Di situ ada themes, ada grid, ada banyak hal, dan Anda bisa membuatnya seperti ini. Otomatis akan ada grup, dan di grup dia langsung menciptakan frame, dan jika saya menuju ke control test movie, saya akan mendapatkan tampilan semacam ini. Oke, seperti itu, dan silakan mencoba-coba dengan flash Anda dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di flash untuk mengenal semua fasilitas di flash. Dan pada tutorial ini saya fokus membahas tentang menggambar dengan flash. Oke, sampai jumpa di materi-materi menggambar yang lainnya. Pastikan untuk kunjungi asastudio.org. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas tag dan modifikasinya. Oke, jika kita merancang tag untuk kepentingan desain, untuk kepentingan tampilan, kita membutuhkan yang namanya static tag. Di sini, di properties, kita harus merubahnya ke static tag. Karena tag ini kita rancang untuk tidak dirubah. Jika kita memilih dynamic tag, itu kepentingannya adalah tag ini akan dirubah dengan fungsi-fungsi ActionScript. Input tag untuk seseorang memberikan tag-tag tertentu. Oke, seperti itu. Dan di sini ada size, ada font, bold, dan semacamnya yang bisa mengatur tag kita. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan tulisan mungkin semacam ini. Dan saya berikan agak besar. Mungkin semacam ini. Jika saya memakai tag semacam ini dan memberikan warna, maka otomatis warna tersebut akan berubah semacam itu. Dan di sini kita bisa memberikan tag ini per karakternya. Atau saya membuat tag lagi. Dan di sini mungkin A saja. Jika saya memberikan A di sini dan saya seleksi, di sini saya sudah mempunyai semacam ini A, dan jika saya klik kanan dan atau ke modify, kita di sini ada bring to front, bring forward. Karena jika kita lihat saya mempunyai tag. Oke, semacam itu. Dan saya menuju modify. Jika saya break apart, maka saya otomatis akan mempunyai shape. Oke. Jika saya break apart dari tag yang ada, saya akan mempunyai per huruf. Jika saya menuliskan tag di satu tag, akan dipisah per karakternya. Dan jika saya sudah mempunyai per karakter lalu menuju ke break apart, saya akan mempunyai shape. Oke. Seperti itu. Dan saat kita mempunyai shape inilah saya bisa merubah. Tekan Ctrl dan plus untuk zoom. Di sini saya bisa merubah semacam ini. Dan mungkin di sini saya memberikan semacam ini, dan oke. Otomatis saya sudah mempunyai A yang berbeda.
Oke, saya mempunyai tampilan A yang berbeda dan Anda bisa mengganti-gantinya terserah Anda, sesuka Anda. Dan di S mungkin Anda juga bisa merubah semacam ini. Dan Anda sudah mempunyai S yang bentuknya berbeda. Jika Anda seleksi, maka Anda akan mempunyai semacam ini. Dan jika Anda menggunakan kotak, maka Anda akan mempunyai semacam ini. Dan jika klik 2 kali border, maka otomatis akan menjadi 1 sekarang. Semacam itu. Dan jika satu warna di save pada flash, maka akan difungsikan satu warna. Jika saya merubah, mungkin saya tidak menampilkan ini dan saya memberikan warna lain, mungkin biru, dan saya membuat oval. Dan di sini saya membuat semacam ini. Maka saat saya ke seleksi tool dan saya klik, maka dia akan menjadi satu save. Itu jika warna lain dan akan membentuk seperti ini. Dan sekarang saya sudah mempunyai satu save U. Dan jika saya merubah ke warna yang sama, otomatis dia akan menjadi satu save, satu objek. Jika saya ke selection tool, klik, maka dia akan satu objek. Dan dengan beberapa menu ini, Anda bisa memberikan atau Anda bisa membuat custom tag. Oke, saya bisa merubah tag dan mengaturnya mungkin seperti ini. Saya berikan acak mungkin. Oke, dan saya sudah mempunyai O yang berbeda. Di sini saya juga memberikan I seperti ini mungkin. Maka saya akan mempunyai tulisan yang cenderung berbeda sekarang. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami tool-tool ini dan silakan mencoba-coba untuk membuat apapun itu. Dan yang terpenting di sini adalah Anda memahami dari fungsi-fungsi yang ada di Flash. Bagaimana kalau kita ingin merubah sesuatu dengan beberapa yang sudah saya contohkan, silahkan dicoba ke kasus Anda. Oke, mungkin seperti itu dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membuat layar baru dan saya matikan layar sebelumnya. Lalu saya menuju ke sini dan zoom 100%. Oke, seperti itu. Dan saya sekarang menggunakan gambar. Saya menuju ke file, import, to library. Dan otomatis saya akan mengambil file yang berada di komputer saya dan akan keluar perintah baru. Dan di sini saya menuju ke folder saya. Saya sudah mempunyai beberapa logo yang sudah saya rancang sebelumnya. Di sini saya sudah mempunyai logo. Oke, saya memberikan ini. Saya klik open. Dan jika Anda menuju ke library, Anda sudah mempunyai satu PNG dan satu simbol. Jika Anda menuju ke simbol, maka di sini ada grafik. Jika Anda menuju ke PNG-nya, di sini bitmap. Saya akan mengenalkan bitmap dan grafik. Grafik adalah semacam ini. Jika saya zoom 80%,
Oke, 800%. Saya akan mempunyai seperti ini. Karena dia berasal dari bitmap, dari gambar. Dan satuan gambar adalah pixel. Intinya seperti itu. Maka kita akan mendapatkan semacam ini. Saya lihat di kanan. Di kanan juga semacam ini. Karena yang ada di sini adalah bitmap. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke 100%. Kita bisa merubah ini ke... saya mau mengganti di sini. Saya sudah mempunyai dua logo, dan jika saya berada di logo yang ini, saya tetap mempunyai bitmap. Dan Anda bisa merubah dengan membentuk garis semacam ini. Anda akan mempunyai grafik nantinya. Oke, saya undo dulu. Saya membuat di layer baru. Saya kunci. Saya membuat semacam ini. Dan saya lengkungkan semacam ini. Anda bisa menekan kontrol untuk membuat siku. Maka Anda sudah mempunyai siku semacam ini. Dan silakan diatur mungkin di sini. Dan di sini kita sudah mempunyai lengkung tersendiri. Dan jika Anda memberikan line ini terhubung, misalkan seperti ini. Oke, saya mempunyai garis yang terhubung. Saya sudah mempunyai satu garis. Dan saya bisa menekan kontrol, lalu memberikan di sini. Dan di sini juga saya menekan kontrol, dan saya memberikan mungkin di sini. Lalu di sini saya memberikan lengkungan. Oke, saya memberikan kontrol dulu. Oke, di sini saya memberikan kontrol dan saya memberikan lengkungan semacam ini, dan di sini saya memberikan lengkungan juga. Lalu di sini saya memberikan lengkungan juga. Jika saya mempunyai garis yang sudah terhubung dan saya memberikan brush ini, pin bucket, dan saya memberikan klik, maka saya sudah mempunyai gambar semacam ini. Dan jika saya sudah mempunyai grafik dan saya zoom 800%, maka jika saya rubah, saya tidak akan mendapatkan pixel yang satu titik-titik tadi. Karena di sini saya sudah mempunyai grafik. Inilah bedanya grafik dan bitmap. Vektor dan bitmap. Kita akan mempunyai halus walaupun kita memperbesar berkali-kali. Intinya seperti itu. Anda bisa mengatur ulang semacam ini. Maka Anda sudah mempunyai tampilan yang berbeda. Oke, jika Anda ingin membuat logo Anda ke vektor, silakan lakukan seperti tadi, dan Anda akan mendapatkan vektor di Flash. Dan kelebihannya adalah jika Anda memperbesar Flash tersebut, maka tidak akan ada pixel di situ. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan pastikan untuk kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org.
Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa merubah secara otomatis dengan fasilitas flash, merubah bitmap, merubah file gambar yang berupa pixel ke bentuk vektor. Di flash, kita ada trace bitmap dan Anda perlu masuk di modify, bitmap, dan trace bitmap. Di sini ada color dan minimum area curve. Jika saya langsung menggunakan seperti ini, saya otomatis akan mempunyai satu warna hitam dan satu warna putih. Dan jika saya klik 2 kali, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya klik kanan lalu convert to symbol atau modify convert to symbol dan saya menggunakan movie clip lalu logo, oke, mungkin semacam itu, dan klik. Sekarang saya sudah mempunyai vektor. Dan jika saya zoom 800%, saya tidak akan mendapatkan titik-titik lagi karena saya sudah membuat gambar yang bersangkutan ke vektor. Saya sekarang memiliki logo yang diperbesar semacam ini dan tetap tidak ada titiknya. Oke, saya kembalikan ke 100%. Oke, saya hapus dan di sini saya akan memberikan contoh di sini. Jika tadi saya menggunakan pengaturan standar, saya menuju modify lagi bitmap, trace bitmap. Saya menggunakan color mungkin 1 dan minimum area mungkin 1. Di sini curve fit, smooth, dan corner mungkin normal. Jika saya klik OK, maka saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda. Dan sekarang jika saya membuat 800%, saya memiliki hasil semacam ini. Oke, saya undo. Saya sudah mempunyai bitmap lagi dan saya menuju ke modify bitmap, trace bitmap lagi. Saya memiliki color 1 dan minimum area 1. Saya memberikan mungkin 10. Oke, dan sekarang saya akan mempunyai hasil yang berbeda. Jika saya zoom 800%, saya akan mempunyai hasil semacam ini. Lebih halus. Oke, saya undo. Oke. Dan saya mencoba trace bitmap dan di sini 80 dan minimum area 10, smooth dan mungkin normal. Oke. Dan sekarang saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oke, seperti itu. Dan saya undo lagi. Lalu saya menuju modify bitmap, trace bitmap. Saya sekarang menggunakan 1. Saya klik OK. Oke, di sini saya mendapatkan hampir mirip dengan aslinya. Tapi saat saya menggunakan 1, saya mempunyai semacam ini. Oke, saya undo lagi. Silakan Anda mencoba untuk mengenal fungsi ini, trace bitmap, dan mungkin very tight, mungkin saya memberikan mungkin 6. Oke, sepertinya ini bagus. Dan jika saya zoom, oke, saya sudah mempunyai
yang bagus, yang lumayan bagus di sini. Tidak berbeda dengan aslinya jika Anda menuju ke library. Dan ini silakan dibedakan, hampir mendekati sama. Dan bedanya di sini saya mempunyai bitmap yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah grafik. Jika di zoom, maka akan banyak perbedaan di sini. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mencoba-coba. Silakan dicoba-coba sehingga Anda mendapatkan hasil trace yang lebih maksimal. Oke, seperti itu. Hasilnya akan sangat berbeda. Dan dengan flash kita bisa membuat apapun itu. Umpamanya seperti ini, saya mencoba mengimport lagi. Dan saya mempunyai logo yang sudah saya buat. Mungkin semacam ini. Dan otomatis akan ada beberapa layer. Dan kita bisa saya salah. Saya cancel. Saya import yang JPG. Oke, yang ini. Open. Otomatis saya sekarang sudah mempunyai ini. Dan saya matikan dulu. Lalu saya membuat folder baru. Membuat layer baru. Saya memasukkan ini dan sekarang saya coba modify bitmap, trace bitmap. Saya memakai ini dan saya sudah mendapatkan hasil semacam ini. Dia langsung membuat warna-warna tersendiri. Jika kita memakai gradient, maka flash akan salah mengartikan warna kita. Tapi jika kita hanya menggunakan warna-warna biasa, dia akan sangat tepat memberikan informasi tersebut. Jika kita hanya mempunyai warna kontras semacam ini, dia akan bisa. Di sini ada kendala saat flash mengartikan warna-warna yang rumit, gradient, dan banyak lagi. Jadi Anda harus memilih gambar untuk di trace. Anda harus memilih gambar yang tidak terlalu mempunyai gradient. Minimal potongan dari warna itu jelas. Maka dia akan bisa di trace bitmap dengan sangat bagus dengan flash. Oke, mungkin semacam itu dan silakan Anda mencoba-coba untuk memahami perintah-perintah pada flash. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.